Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sawar jaringan darah atau blood tissue barrier dan respon glikemik terhadap karbohidrat. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hambatan jaringan darah atau juga yang dikenal sebagai sawar darah jaringan. Memiliki fungsi utama sebagai pelindung organ-organ vital dari zat berbahaya dalam aliran darah. Hal ini dicapai dengan permeabilitas selektif sel endotel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah. Nah, permeabilitas selektif. Permeabilitas selektif ini adalah mekanisme penting yang membuat sawar darah jaringan mampu melindungi organ-organ vital dan mengatur secara selektif molekul apa saja yang bisa melewati sawar. Dengan cara ini, organ-organ vital seperti otak, retina, dan janin terlindungi dari zat berbahaya darah, sementara tetap menerima nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk fungsinya. Di mana cara kerjanya yaitu dengan permeabilitas selektif sel endotel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah, memungkinkan molekul-molekul tertentu untuk berdifusi melalui membran sel endotel. Maksudnya, sel-sel endotel yang melapisi dinding bagian dalam pembuluh darah memiliki kemampuan untuk mengatur molekul mana saja yang bisa melewati dinding pembuluh darah dan masuk ke jaringan di sekitarnya. Misalnya, molekul kecil seperti oksigen, karbon dioksida, dan air bisa berdifusi atau melewati membran tanpa bantuan. Selanjutnya ada molekul besar atau berbahaya, seperti protein besar atau racun, tidak bisa melewati sel endotel dengan mudah tanpa bantuan khusus seperti transporter. Nah, selanjutnya yaitu protein transport, di mana protein transport ini merupakan komponen kunci yang akan memungkinkan sawar darah jaringan akan menjalankan fungsi permeabilitas selektifnya. Nah, mereka akan memastikan molekul penting seperti nutrisi, ion, dan juga hormon ini dapat melewati sawar untuk mencapai tujuannya, yaitu jaringan. Sementara zat-zat berbahaya seperti yang tidak diinginkan itu akan dicegah untuk melintas. Nah, dengan cara ini protein transfer akan membantu mengatur pertukaran zat antara darah dan juga jaringan vital, menjaga hemostatis dan juga melindungi organ dari kerusakannya. Selanjutnya, mekanisme transfer protein ini akan merujuk pada cara protein transfer di membran sel yang akan membantu memindahkan molekul atau ion melintasi membran sel. Protein transfer ini sangat penting karena banyak molekul yang tidak dapat melewati membran sel secara langsung akibat dari ukuran selnya yang besar, sifat hidrofiliknya ataupun polaritasnya. Nah, selanjutnya ada dua jenis utama dari mekanisme transfer protein ini, yaitu transfer pasif dan juga transfer aktif, di mana keduanya ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ion, molekul, dan juga nutrisi dalam sel. Adapun transfer pasif ini yaitu transfer yang memungkinkan antara molekul atau ion berpindah sesuai dengan gradien konsentrasinya, yaitu dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang rendah tanpa memerlukan ATP. Sedangkan transfer aktif ini merupakan kebalikannya, yaitu transfer yang menggerakkan molekul atau ion melawan gradien konsentrasinya, yaitu dari daerah dengan konsentrasi yang rendah ke daerah dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, proses ini tuh memerlukan energi dalam bentuk ATP. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa contoh dari sawar darah jaringan. Nah, yang pertama yaitu sawar darah otak atau blood-brain barrier. Nah, di mana yang memiliki fungsi yaitu untuk melindungi otak dari zat berbahaya dalam darah, termasuk racun, patogen, dan juga zat kimia yang bisa mengganggu fungsi otak manusia. Nah, strukturnya yaitu terdiri dari sel-sel endotel pembuluh darah yang berada di otak yang memiliki persimpangan yang rapat. Nah, molekulnya yang juga besar atau polar akan memerlukan transporter khusus untuk melewati sawar ini. Adapun mekanisme atau permeabilitas selektifnya yaitu hanya molekul tertentu seperti oksigen, karbon dioksida, dan juga glukosa yang dapat menembus sawar ini melalui glukos transporter atau GLUT1. Nah, yang kedua yaitu sawar darah retina atau blood retinal barrier.
yang memiliki fungsi untuk melindungi retina atau bagian sensitif dari mata seseorang dari zat berbahaya dalam darah yang dapat merusak penglihatan seseorang. Nah, adapun strukturnya yaitu mirip dengan sawar darah otak yang terdiri dari sel-sel endotel dengan persimpangan yang rapat serta lapisan epitel pigmen retina. Adapun mekanismenya yaitu mengontrol pasukan glukosa dan juga oksigen ke retina sambil mencegah masuknya zat-zat yang berbahaya untuk masuk ke mata atau retina. Nah, yang ketiga yaitu sawar darah plasenta atau blood placental barrier yang akan melindungi janin selama kehamilan dengan mengatur perpindahan zat dari darah ibu ke darah janin. Adapun strukturnya yaitu terbentuk dari lapisan sel trophoblast di plasenta yang memisahkan antara sirkulasi darah ibu dan juga janin. Adapun mekanismenya yaitu dengan mengizinkan masuknya oksigen, nutrisi dan juga antibodi dari ibu ke janin, namun akan menghalangi masuknya sebagian besar patogen dan juga zat beracun lainnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu sawar darah testis atau blue testis barrier yang akan melindungi sel-sel sperma yang sedang berkembang dari sistem kekebalan tubuh yang mungkin akan mengenalinya sebagai benda asing. Nah, strukturnya yaitu dibentuk oleh sel Sertoli di dalam tubulus seminiferus yang berada di testis dengan persimpangan yang rapat di antara sel-selnya. Adapun mekanisme atau permeabilitas selektifnya yaitu dengan mengizinkan masuknya nutrisi penting dan hormon ke dalam testis sambil mencegah zat-zat yang berbahaya atau antibodi yang akan menyerang sperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan tanpa sawar darah. Jaringan merupakan area dalam tubuh di mana pembuluh darah memiliki struktur yang berbeda dari pembuluh darah di bagian tubuh lainnya. Jika kita membayangkan tubuh sebagai sebuah benteng, maka jaringan ini adalah gerbang-gerbangnya. Gerbang ini memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan lebih mudah dibandingkan di area lainnya. Mengapa jaringan ini penting dan mengapa jaringan ini rentan? Jaringan ini penting karena yang pertama, pertukaran zat. Jaringan ini sangat penting untuk proses pertukaran zat gizi, oksigen, dan zat buangan antara darah dan jaringan sekitarnya. Yang kedua, fungsi organ. Beberapa organ sangat bergantung pada jaringan ini untuk berfungsi dengan baik, seperti yang pertama, otak. Sawar darah otak melindungi otak dari zat berbahaya, namun ada beberapa area otak yang memiliki jaringan tanpa sawar darah untuk memungkinkan masuknya zat tertentu. Yang kedua, kelenjar endokrin. Kelenjar seperti kelenjar tiroid dan adrenal melepaskan hormon langsung ke dalam darah melalui jaringan tanpa sawar darah. Yang ketiga, saluran cerna. Zat gizi yang kita konsumsi diserap melalui dinding usus yang memiliki jaringan tanpa sawar darah. Nah, mengapa jaringan ini rentan? Jaringan ini rentan karena sifatnya yang permeable atau mudah ditembus. Jaringan tanpa sawar darah juga menjadi pintu masuk bagi zat-zat berbahaya seperti yang pertama, toksin. Zat beracun dari lingkungan atau makanan dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh melalui jaringan ini. Yang kedua, patogen. Bakteri, virus, dan parasit dapat memanfaatkan jaringan ini untuk menginfeksi tubuh. Dan yang ketiga, obat-obatan. Beberapa obat juga dapat mudah melewati sawar ini, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Berikutnya, contoh gangguan yang berhubungan dengan jaringan tanpa sawar darah. Yang pertama yaitu tumor otak. Sel-sel kanker dapat memanfaatkan jaringan tanpa sawar darah untuk menyebar ke berbagai bagian otak. Yang kedua, infeksi otak. Bakteri meningitis dapat dengan mudah melewati sawar darah otak pada bayi dan menyebabkan peradangan serius pada otak. Dan yang ketiga, penyakit neurodegeneratif. Beberapa penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dikaitkan dengan perubahan pada sawar darah otak. Respons glikemik terhadap karbohidrat.
Apa sih yang dimaksud dengan respon glikemik terhadap karbohidrat? Nah, ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh kita akan memecah karbohidrat tersebut menjadi glukosa atau gula darah. Glukosa ini kemudian akan diserap oleh darah dan digunakan sebagai energi oleh sel-sel tubuh. Adapun respon glikemik ini mengacu pada perubahan glukosa darah setelah makan makanan yang mengandung karbohidrat. Beberapa makanan yang menyebabkan glukosa darah meningkat secara perlahan, sedangkan makanan lain itu menyebabkan peningkatan yang lebih cepat dan berkepanjangan. Respons glikemik merupakan parameter penting dalam mengendalikan homeostatis glukosa darah, pelepasan insulin, dan obesitas. Adapun indeks glikemik. Indeks glikemik itu ialah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat meningkatkan kadar glukosa darah setelah dikonsumsi. Skor indeks glikemik ini berkisar dari 0 hingga 100 dengan nilai yang lebih tinggi itu menunjukkan bahwa makanan tersebut menyebabkan peningkatan glukosa darah yang cepat. Sebaliknya, jika makanan dengan indeks glikemik rendah dicerna dan diserap lebih lambat, sehingga menyebabkan peningkatan glukosa darah yang lebih lambat dan stabil. Adapun contoh makanan dengan indeks glikemik tinggi itu umumnya ialah makanan olahan seperti roti, nasi putih, dan minuman bersoda. Makanan ini cepat dicerna dan menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang mekanisme respon glikemik. Nah, mekanisme respon glikemik mengacu pada proses yang terjadi di dalam tubuh setelah mengonsumsi karbohidrat yang nantinya akan mengakibatkan perubahan kadar glukosa darah. Nah, proses ini melibatkan pencernaan, penyerapan, distribusi, dan penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh, serta respon hormon insulin dalam menjaga keseimbangan kadar gula darah. Berikut adalah langkah-langkah utama dari mekanisme respon glikemik. Nah, yang pertama itu ada pencernaan karbohidrat. Nah, untuk proses awalnya yaitu ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, pencernaan ini kan dimulai dari mulut dengan bantuan enzim amilase yang nantinya akan memecah karbohidrat menjadi gula seperti glukosa. Nah, kemudian di usus halus yaitu enzim pencernaan di usus halus seperti maltase, sukrase, dan laktase nantinya akan memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa yang siap diserap ke dalam aliran darah. Nah, yang kedua yaitu ada penyerapan glukosa. Dimulai dari transportasi glukosa. Nah, setelah karbohidrat dipecah menjadi glukosa, nantinya ini glukosa akan diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Nah, yang kedua ada peningkatan kadar glukosa darah. Nah, glukosa yang memasuki aliran darah menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Nah, yang ketiga itu ada pelepasan insulin. Peran pankreas yaitu meningkatkan glukosa darah, memicu sel beta di pankreas untuk melepaskan hormon insulin ke dalam darah. Nah, fungsi dari insulin itu? Insulin itu membantu sel-sel tubuh, misalnya sel otot dan hati untuk menyerap glukosa dari darah. Nah, ini mengurangi kadar glukosa darah dan mengubah glukosa menjadi energi atau menyimpannya sebagai glikogen di hati dan otot. Nah, kemudian yang keempat ada penggunaan glukosa oleh sel. Nah, transport glukosa ke dalam sel itu insulin berikatan dengan reseptor insulin di permukaan sel yang menyebabkan protein transport glukosa seperti GLUT4 berpindah ke membran sel untuk memungkinkan glukosa masuk. Nah, untuk produksi energinya itu glukosa masuk ke dalam sel digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan ATP nantinya melalui jalur glikolisis dan siklus asam sitrat atau TCA.
Nah, yang kelima itu ada penyimpanan glukosa. Nah, di mana sih penyimpanan sebagai glikogen itu? Nah, ketika kadar glukosa darah cukup atau berlebih, tubuh menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di hati dan otot melalui proses glikogenesis. Nah, penyimpanan sebagai lemak. Jika cadangan glikogen penuh dan masih ada kelebihan glukosa diubah menjadi lemak melalui proses lipogenesis di hati dan jaringan adiposa. Dan yang keenam itu teman-teman ada namanya penurunan kadar glukosa darah. Nah, kembalinya kadar glukosa darah ke normal yaitu setelah glukosa diserap oleh sel-sel tubuh dan disimpan sebagai glikogen atau lemak, kadar glukosa darah mulai menurun kembali dan tingkat normal. Untuk perluasan glikogen sendiri, jika kadar glukosa darah turun terlalu rendah, pankreas melepaskan hormon glukogen yang memicu pemecahan glikogen atau glikogenesis nantinya. Ini terjadi di hati untuk melepaskan glukosa kembali ke aliran darah menjadi kadar gula setelah stabil. Nah, untuk 7 variasi respon glikemik. Nah, indeks glikemik atau biasa disingkat dengan GI yaitu berbagai jenis makanan mempengaruhi kecepatan dan besarnya perubahan kadar glukosa darah. Makanan dengan GI tinggi seperti roti putih atau gula dicerna lebih cepat dan menyebabkan lonjakan glukosa darah yang tinggi, cepat dan tinggi. Sedangkan makanan dengan GI rendah seperti kacang-kacangan dan sayuran itu akan menyebabkan peningkatan glukosa darah yang lebih lambat dan stabil. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang perhitungan indeks glikemik. Nah, yang pertama, mengonsumsi karbohidrat yang diukur. Nah, subjek penelitian mengonsumsi makanan yang mengandung 50 gram karbohidrat yang dapat dicerna. Nah, makanan ini bukan serat atau gula alkohol. Ini penting karena GI itu mengukur dampak karbohidrat pada kadar glukosa darah. Nah, pengukuran kadar glukosa darah yang pertama itu kadar glukosa diukur sebelum makan atau puasa. Tujuannya untuk mendapatkan nilai dasar. Nah, yang kedua itu adalah setelah subjek mengonsumsi makanan uji. Kadar glukosa darah diukur secara berkala nih setiap 15-30 menit selama 2 jam untuk mendapatkan nilai perubahan kadar glukosa darah. Penggambaran kurva atau glukosa. Nah, hasil pengukuran glukosa darah digunakan untuk membuat kurva yang menggambarkan peningkatan glukosa darah dari waktu ke waktu. Nah, biasanya sumbu X menunjukkan waktu setelah makan dan sumbu Y menunjukkan kadar glukosa darah. Nah, perhitungan luas area di bawah kurva atau biasa disingkat dengan area under the curve atau luas area di bawah kurva. Dihitung berdasarkan peningkatan kadar glukosa darah dibandingkan dengan kadar glukosa darah awal yaitu puasa dan makanan uji. Nah, perbandingan dengan makanan referensi yang pertama itu uji yang sama dilakukan dengan makanan referensi, biasanya glukosa atau roti putih yang juga mengandung 50 gram karbohidrat. Nah, GI dihitung dengan membandingkan AUC tadi ini, yaitu makanan uji dengan AUC atau makanan referensinya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi indeks glikemik. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat tangga indeks glikemik ini lebih tinggi atau lebih rendah. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pada slide di atas, yang pertama itu ada jumlah karbohidrat dalam makanan. Karbohidrat adalah salah satu makronutrien utama yang diubah menjadi glukosa dalam tubuh. Jumlah karbohidrat dalam makanan menentukan potensi dampaknya terhadap kadar gula darah. Nah, pengaruh makanan dengan konsentrasi karbohidrat dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah lebih besar jika dibandingkan dengan makanan dengan karbohidrat rendah. Namun, indeks glikemik ini juga dipengaruhi oleh jenis dan kualitas karbohidrat tersebut. Misalnya, 50 gram karbohidrat dari gula putih akan memiliki dampak yang berbeda pada kadar gula darah dibandingkan dengan 50 gram karbohidrat dari buah yang kaya serat. Nah, yang kedua itu komposisi makanan. Di mana komposisi makanan ini terdapat serat, protein, dan lemak. Nah, pada serat, makanan tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian memiliki indeks glikemik lebih rendah karena serat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Serat larut dalam air membentuk gel yang memperlambat pengosongan lambung dan memperlambat penyerapan glukosa. Sedangkan pada protein, di mana kehadiran protein dalam makanan dapat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Misalnya, makan daging
protein bersama dengan karbohidrat dapat menurunkan indeks glikemik makanan tersebut. Selanjutnya pada lemak. Lemak juga memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Makanan yang mengandung lemak seperti alpukat atau minyak zaitun biasanya memiliki indeks glikemik lebih rendah karena lemak memperlambat pengosongan lambung. Nah, yang ketiga, tingkat aktivitas fisik subjek. Aktivitas fisik mempengaruhi bagaimana tubuh memproses karbohidrat, di mana aktivitas fisik yang lebih sering meningkatkan sensitivitas insulin dan meningkatkan penggunaan glukosa oleh otot. Pengaruhnya itu, orang yang lebih aktif mungkin mengalami lonjakan kadar gula darah yang lebih rendah setelah makan dibandingkan dengan orang yang kurang aktif. Nah, ini karena otot yang aktif dapat menggunakan glukosa lebih efisien, mengurangi dampak makanan terhadap kadar gula darah. Yang keempat, pilihan makanan referensi. Nah, dalam pengujian indeks glikemik, makanan diuji dengan membandingkannya terhadap makanan referensi yang standar, seperti glukosa murni atau roti putih. Makanan referensi ini memiliki indeks glikemik yang diketahui dan digunakan sebagai dasar perbandingan. Nah, pengaruhnya itu pada suatu makanan ditentukan dengan membandingkan respon glikemik makanan tersebut terhadap respon glikemik makanan referensi. Nah, pilihan makanan referensi yang berbeda dapat mempengaruhi pengukuran indeks glikemik karena setiap referensi mungkin memiliki indeks glikemik yang sedikit berbeda. Yang kelima, pada tingkat pencernaan. Proses pencernaan makanan melibatkan pemecahan karbohidrat menjadi glukosa yang dapat diserap oleh tubuh. Kecepatan pencernaan mempengaruhi seberapa cepat glukosa masuk ke dalam aliran darah. Nah, pengaruhnya itu makanan yang dicerna lebih cepat seperti roti putih atau sereal manis cenderung memiliki indeks glikemik lebih tinggi karena glukosa cepat memasuki darah. Sebaliknya, makanan yang dicerna lebih lambat seperti makanan yang mengandung serat atau pati resisten biasanya memiliki indeks glikemik lebih rendah. Nah, yang keenam ada toleransi glukosa. Nah, toleransi glukosa adalah kemampuan tubuh untuk mengatur kadar glukosa darah setelah konsumsi karbohidrat. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, kesehatan, metabolik, dan kondisi kesehatan seperti diabetes. Nah, pengaruhnya itu pada respon glikemik terhadap makanan dapat bervariasi antara individu. Seseorang dengan toleransi glukosa rendah atau diabetes mungkin mengalami lonjakan kadar gula darah yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang sehat. Nah, oleh karena itu, indeks glikemik ini maka dapat mempengaruhi berbeda pada setiap orang tergantung pada toleransi glukosa mereka. Jadi, indeks glikemik adalah alat yang berguna untuk memilih makanan yang sehat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi indeks glikemik, kita dapat membuat pilihan makanan yang lebih baik untuk kesehatan kita. Jadi saran saya, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang indeks glikemik ini, kalian bisa berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Nah, teman-teman, pada kesimpulan kali ini, pada kedua materi tersebut yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, pada hambatan jaringan darah dan respon glikemik terhadap karbohidrat merupakan dua aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Hambatan aliran darah dapat mengganggu distribusi nutrisi, termasuk glukosa yang dapat menyebabkan ketidakstabilan kadar gula darah. Nah, oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah dan memilih karbohidrat dengan indeks glikemik rendah untuk membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah berbagai penyakit.